lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menopangku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menopangku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oh, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menopangku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Shalom sahabat Morning Grace. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan boleh hadir di tengah kehidupan kami. Kami boleh terus melakukan firman Tuhan, mendengarkannya, dan juga boleh mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan kami sebagai manusia, kami rindu untuk gemar di dalam menghidupi firman Tuhan di dalam setiap hari kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur, amin. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Saudara terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari tema gemar mendalami firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara. Pernahkah saudara bertanya, bagaimana ya saya bisa bertahan untuk hidup benar di tengah dunia? Sebab kita saat ini hidup di zaman yang penuh dengan arus informasi, penuh dengan godaan moral, tekanan budaya, nilai-nilai yang bertentangan dengan iman,
Ya, di tengah dunia yang kompromi dan permisif dalam hal-hal tersebut. Terutama generasi muda, tantangan kita untuk hidup kudus itu sungguh berat. Tetapi tahukah saudara, pertanyaannya yang sama itu juga ditanyakan oleh penulis Mazmur yang tadi kita telah baca. Dikatakan di sana, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya itu bersih, dan jawabannya langsung diberikan di sana. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana pemazmur tidak hanya menghargai firman Tuhan itu, tetapi bergemar di dalam firman-Nya. Dan itulah yang perlu kita teladani bersama. Mencintai, merenungkan, menghayati, dan bahkan menghidupi firman Tuhan setiap hari. Saudara terkasih, pemazmur sesungguhnya tahu bahwa kemurnian hidup itu tidak datang dari moralitas manusia, tetapi sesungguhnya dari firman Tuhan itu sendiri. Kemurnian hidup bukan datang dari motivator-motivator atau pengkhotbah-pengkhotbah yang lucu dan bagus, tetapi dari firman Tuhan. Oleh karena itu seringkali ketika kita ke gereja, ada banyak sekali umat yang datang dengan melihat dulu siapa ya yang khotbah. Nah, saudara, dari ayat ini kita perlu menjaga apa yang kita motivasikan gitu ya. Apa yang kita pikirkan ketika kita datang ke gereja. Apakah untuk mencari khotbahnya, mencari nyanyiannya, tetapi lupa untuk mencari Tuhan. Saudara terkasih, menjaga di sini di ayatnya yang ke-9 ini artinya aktif mengawasi hidup kita dengan kacamata firman, bukan mengikuti arus dunia. Hal ini kemudian membawa saya pada suatu refleksi. Dari setiap keputusan dan kebingungan yang kita lakukan, seberapa sering kita mengambil keputusan dengan menyelesaikannya kepada kebenaran firman Tuhan? Dan apakah kita lebih sering bertanya pada Google, pada ChatGPT, Meta AI, dan teman-temannya daripada Tuhan? Terkadang di dalam kehidupan kita yang serba cepat, kita membutuhkan jawaban yang cepat. Tetapi hari ini kita diingatkan untuk menjaga kehidupan ini secara aktif. Bukan semata karena cepat dan instan, tetapi semata karena kita memang mau bergemar. Yang namanya bergemar tidak selalu cepat, tetapi juga membutuhkan waktu yang panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diajak untuk mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Cinta akan firman Tuhan itu dimulai dari hati yang lapar akan firman Tuhan. Bukan sekedar rutinitas baca Alkitab, mendengarkan renungan, atau bahkan mendengarkan renungan di MGTG ini, tetapi sebuah pencarian yang sungguh-sungguh kita lakukan. Berbeda sekali ya ketika kita pergi ke suatu mall gitu ya, apalagi kita tidak punya tujuan, pastinya bisa jadi ada pemborosan, kita bisa boncos, kita bisa kemudian kecewa karena kita mengeluarkan uang terlalu banyak. Tetapi ketika kita punya suatu tujuan yang jelas, barang-barang yang kita beli pun itu menjadi hal yang bermanfaat gitu untuk kita. Ya saudara terkasih, demikian juga ketika kita ke gereja. Apa yang dicari? Apakah berkat? Apakah teman? Ataukah kegiatan semata? Tanpa kerinduan kita untuk punya motivasi yang benar, yaitu bertemu dengan Kristus, bertemu dengan firman-Nya, bertemu dan berelasi dengan Tuhan. Banyak sekali orang mencari berkat tetapi lupa untuk bersyukur dan berfokus kepada yang memberikan berkat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyimpan firman di dalam hati.
Menyimpan firman di dalam hati itu lebih dari sekedar hafalan. Oh, saya hafal ayat sekian, Mazmur sekian. Ini lebih dari sekedar itu, yaitu menanamkan kebenaran di tempat terdalam di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika pencobaan datang pun, kita punya dasar untuk berdiri. Dan yang keempat adalah belajar dan merenungkan firman Tuhan. Pemazmur tidak merasa cukup ketika kita tahu, oh ini ayatnya tentang ini, oh kisah ini saya sudah tahu ceritanya. Tetapi lebih lagi kita mau belajar, kita mau merenungkan dan menghidupi firman itu. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu bergemar. Bagaimana sih perasaan bergemar itu? Kata Ibrani itu mengambil kata bergemar itu memiliki arti yaitu menikmati dengan penuh kesukaan hati, penuh dengan sukacita, seperti seseorang yang sedang jatuh cinta. Pemazmur menikmati firman seperti kita menikmati lagu favorit atau makanan kesukaan kita. Oleh karena itu menjadi sebuah permenungan bagi kita. Apakah kita selama ini memandang firman Tuhan seperti kita menikmati lagu-lagu favorit kita atau makanan kesukaan kita? Atau hanya membacanya karena tugas atau bahkan tekanan? Ya saudara terkasih, bagaimana caranya kita bisa bergemar dengan firman Tuhan? Ada singkatan dari kata gemar, G-E-M-A-R. Yang pertama, gunakan waktu khusus tiap hari. Yang kedua, eksplorasi kebenarannya. Yang ketiga, merenungkannya siang dan malam. Yang keempat, aplikasikanlah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan R yang terakhir yaitu rayakan firman Tuhan. Bersyukurlah setiap kali Anda bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan itu bisa menghibur Anda, menguatkan, bahkan menegur kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tanamkan di dalam hati kami cinta yang mendalam akan firman Tuhan. Ajarlah kami tidak sekadar membaca firman Tuhan, tetapi hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Buatlah kami Tuhan menjadi umat yang tidak hanya tahu, tetapi taat. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menopangku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menopangku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah,
takkan terlambat untuk menopangku. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Percayalah Dia tak